Halo semuanya, kembali lagi di channel Andi Setia. Oke, apa keno kali ini saya akan merekomendasikan 5 kamera untuk fotografi, khususnya untuk teman-teman pemula yang mau terjun di dunia multimedia, khususnya di fotografi. Ini saya sudah ada 5 list kamera yang mungkin bisa saya rekomendasikan dengan ya singkat aja ya. Ini singkat aja. Untuk kamera yang pertama itu ada Sony A6000. Sony A6000 ini dulu sempat tren atau sempat jadi salah satu kamera kamera unggulan di teman-teman fotografi yang sekarang mereka udah jadi profesional juga, dan bahkan udah ganti di Sony A7 series. Untuk kelebihannya dia sudah punya megapiksel yang cukup besar. Dia punya 24,3 megapiksel dengan 11 fps foto beruntun, dan juga harganya udah cukup murah. Harganya di kisaran 5 sampai 7 juta karena untuk A6000 ini sebenarnya sudah tidak ada barunya, sudah discontinuous karena cukup lama dia udah melalang buana di dunia fotografi gitu ya. Dan juga untuk keunggulannya diantaranya dia sudah punya sensor APS-C dengan bodi yang ringan, kemudian dengan megapiksel yang cukup tinggi, yang jelas hasil gambarnya cukup tajam, dan layar yang udah bisa di flip 90 derajat, jadi kalian bisa dapat foto low angle dengan memonitoring foto kalian dengan mudah karena bisa di tilt ke 90 derajat. Kemudian kamera ini juga sudah ada viewfinder, jadi kalau kalian foto di siang hari di luar ruangan outdoor yang cukup panas bisa pakai viewfinder, dan juga bisa juga untuk record video, tapi baru bisa Full HD 1080 60 fps. Dan juga untuk kekurangan dari kamera ini yang cukup menjengkelkan, sebenarnya cuma satu tapi cukup menjengkelkan, adalah baterainya yang lumayan boros. Nah, untuk rekomendasi kamera yang kedua ini saya ada adiknya, yaitu Sony A6100. Sony A6100 ini bisa dibilang upgrade dari Sony A6000, tapi dia keluarnya cukup lama karena ada A6300, A6400 dulu baru keluar Sony A6100 ini yang memang sebenarnya difokuskan untuk fotografi seperti Sony A6000. Tapi di sini ada sedikit penurunan megapiksel, tapi nggak banyak. Jadi dari Sony A6000 yang 24,3, Sony A6100 ini jadi 24,2 megapiksel, dan juga dengan real time eye tracking. Dengan harga di sekitaran harga baru walaupun bekas itu ada di sekitar 8 sampai mungkin 12 juta. Ini cukup worth it untuk kalian yang mau terjun ke dunia fotografi dengan Sony A6100 ini. Dan keunggulannya adalah dia sama masih pakai sensor APS-C, kemudian autofocusnya juga udah lebih baik daripada Sony A6000, kemudian dia sudah layar sentuh, dan juga tiltnya bisa 180 derajat, jadi bisa dipakai buat ngevlog. Dan untuk videonya dia sudah bisa 4K 30 fps dan Full HD di 120 fps. Minusnya, menurut saya minusnya adalah resolusi untuk viewfindernya biasa aja, jadi masih sama dengan Sony A6000, tapi untuk viewfinder itu kan hanya untuk kita monitoring pakai viewfinder, jadi menurut saya itu nggak terlalu mengganggu sih. Dan juga Sony A6000 ini bisa dikatakan untuk kalian yang mau ke Sony A6400 tapi ada sedikit minim budget, bisa ke Sony A6100 ini. Oke, yang ketiga ada Sony A6400 dengan keunggulan yang cukup menarik untuk fotografi, walaupun ini adalah kamera yang saya juga sering gunakan untuk videografi bahkan live streaming. Sony A6400 ini punya 425 titik fokus yang cukup cepat, dan juga 24 megapiksel, 24,2 megapiksel, dan juga dengan sensor APS-C yang sama, juga masih sama APS-C-nya, dengan autofocus yang cukup cepat. Kamera ini ada di harga sekitar 13 sampai 16 juta rupiah untuk seri kitnya. Dan itu harga baru. Untuk harga bekas itu bervariasi juga. Dan untuk keunggulannya dia sudah bisa untuk video 4K 30 fps dan juga Full HD slow-mo di 120 fps. Dan untuk kamera ini minusnya itu
hanya belum ada stabilizer di bodinya, jadi dia belum IBIS. Jadi kalau kalian pakai untuk videografi biar lebih maksimal ya pakai gimbal. Tapi di sini kita bahas tentang fotografi. Untuk fotografi dia udah sangat keren lah kamera 6400 ini untuk fotografi. Nah, kemudian di rekomendasi keempat saya ada EOS R100. Untuk R100 ini Canon SR100 ya. Untuk Canon EOS R100 ini hampir sama dengan yang sebelumnya Sony Sony A6400 itu dia punya 24,1 megapiksel untuk megapikselnya, dan juga Digic 8 atau prosesor cepat yang memang dari bawaan Canon ya. Dan untuk harganya dia lebih murah, dia di kisaran harga 8,5 sampai sekitar 10 jutaan. Dan untuk sensornya kita masih sama di video kali ini, semuanya adalah sensor APS-C. Nah, dan untuk keunggulan dari Canon EOS R100 ini adalah warna kulit yang lebih natural dari kamera-kamera sejajar dengannya, dengan kamera-kamera yang memang istilah dengan spesifikasi 11-12, dia bisa menghasilkan warna kulit yang cukup natural, dan juga dia sudah bisa untuk mengambil video juga. Jadi kalian bisa foto dan juga bisa video juga. Namun di sini kita lebih fokus ke fotografinya. Jadi untuk videonya dia sama, udah bisa 4K juga, 4K 24 fps, tapi ada cropnya. Kemudian Full HD di 60 fps. Minusnya layarnya ini layar statis, atau layarnya ya udah layar di body itu aja. Jadi nggak bisa di belok-belokkan, nggak bisa ditekuk-tekuk seperti itu untuk minus dari kamera ini. Tapi untuk fotografi ini udah cukup bagus, mengingat Canon sendiri punya reputasi di fotografi yang cukup keren sebelumnya. Jadi ini menurut saya masuklah istilahnya kalau kalian mau mulai masuk ke dunia fotografi pakai Canon EOS R100. Oke, untuk rekomendasi kamera yang kelima itu ada Fujifilm X-T30 Mark II. Nah, kenapa X-T30 Mark II? Karena sebenarnya saya user Sony, cuman untuk video kali ini saya cari beberapa riset, beberapa list, dan ketemunya itu ini yang cukup bisa kita rekomendasikan dan head to head dengan harga dan spesifikasi ya. Untuk Fujifilm X-T30 Mark II ini untuk harga memang sedikit lebih mahal, tapi 11-12 dan Sony A6400 di 4,5 juta sampai 16 juta. Tapi dia punya megapiksel yang cukup besar, yaitu di 26,1 megapiksel. Jadi yang jelas hasil kameranya bisa lebih tajam dengan Fuji ini dari kelima yang saya sebutkan ini ya. Dari 4 yang sebelumnya, yang ini yang cukup powerful, dia di 26,1 megapiksel dan juga ada 18 film simulator atau istilahnya kayak filter foto. Jadi untuk di Fuji ini dia biasanya punya karakter yang lebih soft dari Sony dan Canon, dan juga untuk keunggulan lainnya dia punya semacam filter untuk menyesuaikan keinginan kita agar kita bisa foto langsung, misalkan mau di share ke handphone untuk diposting, ini udah bagus gitu loh. Dan untuk sensor sama, dia masih pakai sensor APS-C. Kemudian untuk layarnya sudah touchscreen juga, dan juga untuk misal kalian mau ambil video ini juga udah bisa di 4K 30 fps dan juga Full HD di 240 fps high speed, dengan kekurangannya yaitu grip bodinya yang kecil, karena Fuji ini cukup kecil jika dibandingkan beberapa kamera yang tadi saya sebutkan. Begitu. Oke, mungkin seperti itu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, nyalakan loncengnya. Untuk next kemungkinan saya akan membahas untuk video selanjutnya, saya akan membahas tentang DSLR atau kamera untuk belajar fotografi.